ya untuk membahas tentang satu materi yang belum sempat kita bahas tentang perilaku. Nah, tadi saya sudah sampaikan kelompok 1 itu adalah RKI, kemudian yang 2A itu kelompok 2 dan kelompok 4 ya. Dan kelompok 3-nya nanti presentasi oleh kelas 2B. Ya, silakan siapa moderatornya? Siapa moderatornya? Iya baik Ibu, izin masuk, bisa saya saja Ibu. Oke, silakan Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua kepada yang terhormat Ibu Indriana Rahmawati dan teman-teman sekalian yang hadir pada siang hari ini. Untuk presentasi pertama untuk kelompok 1 dari kelas RKI mengenai teori perilaku, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Tolong ingatkan nanti kelompok lain sudah menuliskan chat begitu presentasi kelompok selesai gitu ya Mei? Ya, baik Ibu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti setelah presentasi kelompok 1 langsung saja ditulis ya di kolom chat. Terima kasih. Izin bertanya, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indriana dan teman-teman. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 1 kelas 2 RKI akan mempresentasikan tentang teori perilaku. Untuk Dini, tolong digeser nama-namanya dulu, Din. Ya, untuk anggota kelompok 1 itu ada Aisyah Rifah Sabrina, Angelina Putri Andrianti Smith, Anissa Amalia, Tia Kamila Azahra, Bintang Eko Bawono, Bisma Hanifah, Deva Angela, Dini Kristawati, Evan Kizito, dan Faisal Salmaweka. Next. Dan table of contents-nya ada SOR teori, yang kedua ada Sehandu Bikors teori, yang ketiga social support teori, yang keempat social cognitive teori. Yang pertama, behavioral theory. Human behavior is an organism or person respond to stimuli from outside the subject. Based on the book Psychology for Nursing 2002 by Sunario, human behavior is essentially a process of individual interaction with the environment as biological manifestation that he is a living being. Human behavior arises because of the stimulus and response and can be observed directly or indirectly. Jadi perilaku manusia, ya sebentar. Jadi perilaku manusia berdasarkan buku psikologi untuk keperawatan oleh Sunario. Perilaku manusia ini pada hakikatnya merupakan proses interaksi individu dengan lingkungan sebagai manifestasi hayati bahwa dia adalah makhluk hidup. Perilaku manusia ini timbul karena adanya stimulus dari respon serta dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Next. The theory of human behavior according to the World Health Organization, there are 4 determinants of a person behavior. 1. SOR theory, 2. Sehandu Bikors theory, 3. Social support theory, 4. Social cognitive theory of self-regulation. Jadi teori perilaku manusia menurut World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia itu terdapat 4 determinan. Yang pertama ada SOR teori, yang kedua ada Sehandu Bikors teori, yang ketiga ada social support teori, dan yang keempat ada social cognitive theory of self-regulation. Next. And next, SOR theory.
Next is SOR theory. Next. Untuk kelompok mohon maaf share screen-nya keluar ya. Ya, saya ulangi, yang selanjutnya adalah SOR teori. Next. This theory states that there is a reaction or response due to a stimulus or stimulation to humans. This behavior change process describes the learning process in individual. Teori ini menyatakan bahwa adanya sebuah reaksi atau respon karena adanya stimulus atau rangsangan terhadap manusia. Proses perubahan perilaku ini menggambarkan proses belajar pada individu. Terdiri dari yang pertama adalah stimulus. Whether the stimulus is accepted or not indicates the effectiveness of the stimulus or not to cause a response. Stimulus ini diterima atau tidaknya menandakan efektif dan tidaknya rangsangan untuk menimbulkan suatu respon. Yang kedua adalah if the stimulus get attention, then it is received effectively, understand, interesting, and then lead this individual to take an action. Apabila stimulus ini mendapat perhatian, maka diterima secara efektif, dapat dimengerti, menarik, dan kemudian membawa individu ini untuk melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga adalah from the stimulus that the individual responds to, finally there is a change in behavior. Dari stimulus yang direspon individu ini, akhirnya terjadi sebuah perubahan perilaku. Next. And next, Sehandu-Dikar is theory. Next slide, please. In the book Introduction to Psychology for Midwifery, 2021, Puspita Pujirahayu and colleagues, the behavior that excites an individual is a function of A, social support from the environment or the surrounding community, B, a person is intention to act, C, health specialties, D, personal autonomy, and A, situation that allow for action. Jadi yang untuk teori dari Sehandu-Dikar ini dalam buku pengantar psikologi untuk kebidanannya pada tahun 2021, yaitu Puspita Pujirahayu dan kawan-kawannya, ada perilaku yang ada pada individu yang merupakan fungsi dari 5. Yang pertama, ada dukungan sosial dari lingkungan atau masyarakat sekitar. Yang kedua, ada niat seseorang untuk bertindak. Yang ketiga, fasilitas kesehatan. Yang keempat, ada otonomi pribadi. Dan yang kelima, ada situasi yang memungkinkan untuk bertindak. Next slide, please. The third is social support theory. Next. Social support theory is a support or assistance in the form of information, advice, Mohon maaf, izin masuk, Anissa. Suaranya putus-putus. From the social environment. Social support refers to providing comfort to others,
or following them. In addition, social support is the... Izin bertanya, apakah suara saya sudah terdengar? Suaranya masih putus-putus. Diganti teman yang lain saja yang sinyalnya lebih bagus, bisa kan? Iya, izin masuk Ibu. Saya izin untuk membackup teman saya, Ibu. Selanjutnya yaitu is a support or assistance in the form of information, advice, real behavioral actions from the social environment. Social support refers to providing comfort to others or following them. In addition, social support is the existence of interpersonal transactions shown by providing assistance to other individuals. Factors that influence social support include, jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi social support. Di antaranya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah physical needs atau kebutuhan fisik in the form of clothing, dalam bentuk pakaian, food, makanan, dan housing atau kebutuhan akan tempat tinggal. Selanjutnya social needs atau kebutuhan sosial. People who easily socialize with their environment, yaitu orang-orang yang bersosialisasi dengan lingkungannya. Terakhir itu ada psychic needs. When someone is in trouble, of course, he will need support, motivation, and solution from others. Jadi ini psikis, kebutuhan psikis. Jadi saat seseorang berada dalam masalah, tentunya dia membutuhkan support, membutuhkan dukungan, motivasi, dan solusi. Izin masuk untuk kelompok bisa dilanjut. Ya, baik, akan saya lanjutkan ya. Selanjutnya di sini yang keempat ada teori sosial kognitif of self-regulation. Next. Ya, jadi di sini tuh teori ini menganalisis proses yang mendasari penentuan nasib individu, altruisme, dan moral perilaku. Teori ini tuh menekankan pada interaksi antara orang dan lingkungan mereka. Nah, di sini tuh ada beberapa komponen dalam teori social cognitive of self-regulation. Yaitu yang pertama ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mempengaruhi individu dan kelompok. Tapi mereka itu sendiri itu bisa mengatur perilaku mereka sendiri. Lalu yang kedua itu ada keyakinan tentang kemampuan pribadi atau kelompok untuk melakukan perilaku yang membawa hasil yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada belajar untuk melakukan perilaku baru dari pribadi individu lain atau media. Lalu komponen selanjutnya ada penggunaan dan penyalahgunaan imbalan dan hukuman untuk memodifikasi perilaku. Lalu komponen selanjutnya adalah menyediakan alat, sumber daya, atau lingkungan perubahan yang membuat lebih mudah untuk melakukan perilaku baru. Lalu komponen yang terakhir ada mengontrol diri melalui self-monitoring, lalu ada penetapan tujuan, umpan balik, dan penghargaan diri. Next. Ya, selanjutnya behavior changes, perubahan perilaku. In behavior change technique, there are several things that need to be connected with the influence of relationship, including organizations, and also with the psychological environment, which is, in this case, will affect a person's biological and interpsychical. What is meant here is the existence of a process and also the mental or psychological forces that underlie the life of the behavior. Jadi perubahan perilaku ini itu connect atau berhubungan dengan hubungan
antara organisasi atau juga hubungan psikologi dengan lingkungannya. Jadi perubahan perilaku oleh hal-hal di luar dari pribadi itu sendiri seperti lingkungannya maupun organisasi yang dia ikuti. Seperti itu. Mungkin bisa. Ya, jadi itu adalah hasil akhir dari presentasi kelompok 1 kelas 2 RKI. Untuk jalannya presentasi dari kelompok lainnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 1 RKI, terima kasih. Untuk teman-teman dari kelas 2A, 2B, dan 2 RKI, bagi yang ingin bertanya mengenai kelompok 1, bisa langsung di chat ya, di kolom chat. Ibu izin masuk sebelumnya jika kelompok semisalnya ada yang ingin ditambahkan atau menyanggah gitu, apakah diperbolehkan Ibu? Mohon maaf Ibu masih di mute. Oke, maaf. Kalau mau menambahkan langsung ya, habis presentasi langsung ditambahkan apa yang kurang. Tapi kalau ingin berdiskusi nanti sesudah prosesnya selesai. Tapi tolong semua pertanyaan masuk di chat dulu. Supaya saya bisa lihat apakah pertanyaan Anda itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh temannya di PowerPoint. Ya. Dan semua kelompok yang lain tolong harus bertanya, bukan tolong, harus bertanya. Menyampaikan pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh temannya tadi ya. Oke, terima kasih. Saya tunggu ya. Baik, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskannya di kolom chat ya. Ya, kelompok berikutnya. Tadi kelompok 2 siapa? Kelas mana? Ya, ini bisa langsung dilanjut aja Bu, kalau misalnya belum ada pertanyaan. Nggak usah nunggu pertanyaan, pertanyaan langsung masuk semuanya. Makanya nanti begitu kelompok terakhir selesai, kelompok pertama sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat. Ya, yang tidak presentasi wajib bertanya dan langsung tuliskan di chat. Saya tunggu ya. Lanjut saja, Mei. Ya, baik. Untuk selanjutnya dari kelas kelompok 2, dari kelas A, yaitu mengenai proses perkembangan perilaku, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Indriana Rahmawati, SKP, MSI, MTD, selaku dosen mata kuliah psikologi, juga kepada teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Fauzia Yusinarti, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelompok 2A selaku pembawa materi pada siang hari ini. Maka dari itu, dipersilakan kepada kelompok 2A. Ya, di sini kita akan membahas proses pembentukan perilaku. Next. Ya, proses pembentukan perilaku itu manusia terbentuk karena adanya kebutuhan. Menurut Abraham Harold Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis atau biologis, yang merupakan kebutuhan pokok utama, yaitu O2, H2O, cairan elektrolit, makanan, dan seks. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terjadi tidak keseimbangan fisiologis. Misalnya, kekurangan O2 yang menimbulkan sesak nafas dan kekurangan H2O dan elektrolit yang menyebabkan dehidrasi. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Misalnya, rasa aman terhindar dari pencurian, penodongan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan mencintai dan dicintai. Misalnya mendambakan kasih sayang atau cinta kasih orang lain baik dari orang tua, saudara, teman, atau kekasih. Next. Selanjutnya yang keempat ada kebutuhan harga diri. Misalnya ingin dihargai dan menghargai orang lain. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat dan jenis kebutuhan tersebut satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan karena hakikatnya kebutuhan fisiologis merupakan faktor yang dominan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam memenuhi kebutuhan tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Misalnya memenuhi kebutuhan fisiologis dulu, kemudian kebutuhan-kebutuhan rasa aman, dan seterusnya. Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan adalah secara simultan. Proses pembentukan perilaku. Selanjutnya, menurut Skinner, perilaku merupakan interaksi antara perangsang dengan tanggapan. Terdapat 2 macam tanggapan tentang prosedur pembentukan perilaku. Yang pertama ada responden-respon atau refleksi atau perilaku responden, yaitu tanggapan yang disebabkan oleh adanya rangsangan atau stimulus tertentu yang menimbulkan tanggapan yang relatif tetap. Yang kedua ada operant response atau instrumental behavior, merupakan bagian terbesar dari perilaku manusia yang kemungkinan memodifikasinya tidak terbatas. Selanjutnya, selanjutnya 3 bentuk perilaku. Bisa di next. Bentuk perilaku secara garis besar, bentuk perilaku ada 2 macam. Yang pertama, perilaku atau respon internal dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya, ketika manusia sedang berpikir, berfantasi, atau berangan-angan. 2, perilaku aktif atau respon eksternal. Perilaku aktif adalah perilaku yang sifatnya terbuka dan dapat diamati langsung berupa tindakan yang nyata. Contohnya ketika seseorang sedang mengerjakan ulangan dan membaca buku pelajaran. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan chat di Zoom. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 4A. Ini moderatornya ganti lagi.
Halo? Apakah moderatornya ganti lagi dari yang pertama tadi? Tidak, Ibu. Ini tadi kelompok. Oh, terus tadi ngapain tuh? Kok banyak sekali yang bicara? Kan tadi sudah kita sepakati bahwa pertanyaan yang memandu adalah satu moderator saja. Ya, yang bicara hanya yang presentan saja, yang tidak presentan tidak usah ikut menyampaikan. Yang berkaitan dengan aturan-aturan diskusi itu hanya boleh oleh moderator. Gitu kan ya aturan kalau kita diskusi ya? Atau ada aturan lain? Atau ada aturan lain? Tolong dijawab, siapa yang tahu? Adakah? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Saya bertanya loh ini. Tidak ada, Ibu. Iya, tidak ada. Tapi kenapa tadi ada satu orang yang bicara pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya? Kan kita sudah sepakat dari awal bahwa pertanyaan semua dituliskan, nanti dijawab di akhir sesudah kelompok terakhir presentasi. Bukan gitu tadi yang disampaikan Mediana juga. Ya, jadi jangan ada lagi orang lain yang menyatakan hal itu kecuali moderator. Presentasi tidak harus berganti setiap orang ya. Saya tidak akan menilai orang yang presentasi satu-satu. Buat saya itu tidak terlalu banyak manfaatnya. Tetapi apa yang Anda presentasikan bisa dipahami oleh orang lain, itu yang menjadi poin oleh kelompok itu. Ya, jadi untuk berikutnya saya tidak mau satu PowerPoint itu dipresentasikan oleh lebih dari satu orang. Ya. Oke, dipersilakan Mei. Lanjut. Ya baik, Ibu izin masuk. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat ya. Kita lanjut ke kelompok 3 dari kelas 2B mengenai faktor-faktor pembentuk perilaku. Untuk kelompok dipersilahkan. Ya baik, izin masuk. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3B izin untuk mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Untuk anggotanya ada Mediana Eka Putri, Monika Selomita Anggraini, Nadila Putri, Nadia Rimaya Fikaya, Nida Dalila, Niken Sri Ambarwati, Nur Anzani Azahra, Kotru Nada Puspanindya, dan saya sendiri Korea Ina Taskia. Untuk submaterinya terdapat faktor genetik, faktor eksogen, dan faktor biologis. Faktor genetik atau keturunan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang. Faktor pembawaan atau herediter merupakan dasar perkembangan perilaku manusia yang termasuk faktor genetik berasal dari diri individu. Di antaranya adalah yang pertama ada ras. Sebagaimana yang kita tahu di negara Indonesia ini memiliki berbagai jenis ras, beragam tradisi, adat istiadat, bahasa, suku, etnis, serta kaya akan budaya yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang menjunjung tinggi keberagaman. Keberagaman ras dapat dikenali melalui karakteristik dan ciri fisik seorang yang dapat diidentifikasi secara langsung. Untuk ras sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ras Kaukasoid,
atau ras kulit putih. Memiliki ciri fisik yaitu warna kulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Selanjutnya ada ras negroid atau ras kulit hitam, yaitu memiliki ciri fisik yaitu warna kulit hitam, rambut keriting, dan bermata hitam. Untuk perilaku yang dominan adalah tabiatnya keras, tahan menderita, dan menonjol dalam kegiatan olahraga. Dan yang terakhir ada ras mongoloid atau ras kulit kuning, memiliki ciri fisik yaitu kulit kuning, rambut lurus, dan mata coklat. Perilaku yang dominan adalah ramah, suka gotong royong, tertutup, senang dengan upacara ritual. Selanjutnya ada jenis kelamin. Perilaku antara pria dan wanita memiliki perbedaan yang tergambar seperti pria dikenal sebagai makhluk yang tegas, lebih cenderung berperilaku sesuai dengan pertimbangan akal atau maskulin. Untuk wanita sendiri adalah sosok yang lembut dan lebih cenderung menggunakan perasaan di dalam sikap dan tindakan. Dalam memutuskan sesuatu, wanita menggunakan perasaan dan emosinya. Selanjutnya ada sifat fisik. Perilaku individu juga dipengaruhi bentuk fisiknya. Seseorang yang memiliki bentuk tubuh yang proporsional cenderung lebih percaya diri di dalam pergaulan sosialnya. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian atau personality merupakan bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam interaksi dan adaptasinya dengan lingkungan. Untuk yang kelima ada bakat dan minat. Bakat merupakan sebuah proses yang memadukan antara kemampuan yang dimiliki individu dengan kesempatan untuk mengembangkan aktivitas yang diminatinya. Seorang anak yang memiliki bakat tertentu dan tidak memiliki wadah untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kemampuannya, maka anak tersebut mengalami gangguan perilaku sehingga disebut anak nakal. Dan yang terakhir ada kecerdasan. Kecerdasan atau inteligensi merupakan kemampuan individu di dalam mencerna informasi dan memecahkan sebuah persoalan. Tingkat kecerdasan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor genetik dan gizi. Seseorang yang cerdas memiliki daya tangkap yang cepat, mengambil keputusan cepat, dan bertindak tepat dibanding dengan seseorang yang kurang cerdas. Tingkat kemampuan atau inteligensi seorang terdiri atas 9 kemampuan yang disebut dengan multiple intelligence, yaitu kemampuan linguistik, matematik logis, ruang kinetik, badani, musikal, interpersonal, naturalis, serta eksistensi. Selanjutnya. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah faktor eksogen. Faktor eksogen merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, perilaku manusia yang berasal dari luar menurut Noto Atmojo 2003 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain. Next. Yang pertama ada usia. Usia merupakan salah satu faktor penting di dalam menentukan sikap dan perilaku individu. Usia juga dapat menentukan kinerja seseorang di dalam bekerja. Pada tingkat usia yang relatif muda, produktivitas kerja juga semakin tinggi. Tetapi pada tingkat kematangan usia tertentu, biasanya produktivitas menjadi menurun. Yang kedua ada pendidikan. Tingkat pengetahuan dapat menentukan perilaku individu. Proses belajar melalui pendidikan, baik jalur formal maupun non-formal, dilakukan dengan tujuan ingin tahu pengetahuan yang luas, kesadaran yang tinggi, dan sikap positif yang akan berpengaruh terhadap langgengnya sebuah perilaku. Yang ketiga ada pekerjaan. Seseorang yang bekerja cenderung menghabiskan waktu di tempat kerja, terjebak dengan rutinitas dan tugas-tugas sehingga kadang lupa untuk menjaga pola hidup sehat yang diperoleh dengan beristirahat yang cukup dan berolahraga. Antara orang yang memiliki kesibukan dengan orang yang tidak bekerja tentu memiliki pula perbedaan dalam perilaku atau sikapnya. Yang keempat ada agama. Agama merupakan hal yang mendasar berupa nilai dan keyakinan yang dianut individu bukan saja berpengaruh terhadap perilaku, tetapi juga turut berpengaruh cara pandang, cara berpikir, serta sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sosialnya. Next. Yang kelima ada sosial ekonomi. Kedudukan individu dalam masyarakat ditentukan oleh strata sosial dan tingkat ekonomi. Gaya hidup seseorang mencerminkan tingkat penghasilan yang diperoleh. Orang dengan pendapatan tinggi memiliki gaya hidup mewah dengan fasilitas lengkap sebagai penunjang tingginya derajat sosial seseorang, yang semuanya akan memberikan pengaruh terhadap pola perilakunya.
Kemudian yang keenam ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan seperangkat norma yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu secara turun-temurun yang dapat melahirkan perilaku. Budaya setiap daerah sangat beraneka ragam dalam bentuk abstrak seperti adat, istiadat, kesenian, keyakinan, hukum, moral, serta susila. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kepribadian seseorang, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Selanjutnya ada faktor biologis. Next. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap perilaku individu adalah karena peran penting sistem organ yang berada pada tubuh, antara lain yang pertama ada susunan saraf pusat. Stimulus yang diterima diantarkan ke sistem saraf tepi melalui neuron yang akhirnya berubah menjadi sebuah perilaku individu. Yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan proses penginderaan yang dimulai dari perhatian atau hasil pengamatan mengenai objek dan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya. Dan yang terakhir ada emosi. Emosi merupakan reaksi tubuh atau perubahan fisiologis dalam menghadapi kondisi tertentu. Emosi dapat mendorong individu untuk berperilaku atau bertindak sebagai akibat adanya stimulus yang diterimanya. Misalnya, perasaan marah ketika diganggu oleh orang lain. Next. Baik, terima kasih untuk kelompok dari kelas B. Selanjutnya dilanjut kelompok 4 dari kelas A mengenai perilaku abnormal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perilaku abnormal. Bisa di next. Adapun anggota kelompok di kelompok 4 adalah Adela Junia Safitri, Adinda Cahaya Mutiara, Anida Ramadhani, Dimas Pramudito, Dian Sartika, Najwa Afifah, Salsabila, Safira Fatima Azhara, Sania Kasana, Vanessa Amila, dan Wina Anggrani. Next. Ya, perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang jauh dari perilaku normal atau berbeda dari keadaan integrasi ideal suatu perilaku yang bisa diamati, dirasakan, dan dialami. Dengan mudah kita bisa menyaksikan perilaku yang jelas-jelas berbeda dengan perilaku yang umumnya dianggap sebagai perilaku biasa. Perilaku abnormal ini dianggap sebagai perilaku yang berbeda dan menyimpang dengan tingkat penyimpangan yang berbeda-beda. Selain yang bisa dia saksikan dengan kasat mata, sebenarnya ada banyak gangguan kejiwaan yang tidak mudah kelihatan dengan jelas, sehingga tidak mudah menyimpulkan juga dan dengan demikian tidak dapat mendapat perhatian. Perilaku abnormal ini dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, secara statis. Kriteria ini menggunakan suatu pengukuran statistik yang memasukkan semua kriteria atau variabel yang diukur ke dalam suatu kurva. Hal ini dianggap jarang atau perilaku dianggap menyimpang dari rata-rata yang akan menjadi suatu yang dianggap abnormal. Akan tetapi, tidak semua hal yang jarang itu akan disebut abnormal. Contohnya, seorang yang memiliki IQ di atas 150 tidak akan disebut abnormal, tetapi melainkan jenius. Jadi dapat dikatakan perilaku abnormal ini secara statis yaitu tidak sesuai dengan perilaku masyarakat umumnya. Lalu yang kedua secara maladiktif. Menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan ketidakbahagiaan dari diri seseorang. Perilaku ini membatasi kemampuan kita untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri. Dikatakan juga sebagai perilaku yang abnormal. Selain itu, perilaku yang termasuk ke dalam perbuatan yang melukai diri sendiri atau orang lain ini seperti pecandu alkohol. Makanya perilaku ini dapat mempengaruhi bagi individu atau masyarakat. Lalu yang ketiga, menyimpang dari normal sosial. Perilaku ini menyimpang secara jelas dari standar atau norma dalam masyarakat, seperti yang sering disaksikan. Budaya mempunyai peran yang besar di dalam norma sosial, seperti juga usia yang menjadi tolak ukur penting. Contohnya, seorang pria dewasa yang berenang tanpa pakaian di depan umum menjadi hal yang aneh. Tetapi, sementara anak-anak berusia 3 tahun yang melakukan hal yang sama
akan disebut lucu dan menggemaskan. Lalu yang keempat adalah distress pribadi. Suatu perilaku yang dianggap abnormal jika hal itu mendatangkan kesengsaraan atau penderitaan bagi seseorang. Contohnya, yang paling sesuai dari kriteria ini adalah kelainan obsesif kompulsif, di mana kegelisahan akan sesuatu mengarah kepada perilaku kompulsif yang bertujuan untuk meredakan kegelisahan tersebut. Bisa di next. Penyebab perilaku abnormal itu ada faktor keturunan. Faktor keturunan seperti idiopati, psikosis, neurosis, idiosi, dan psikosa sifilitik. Terus yang kedua ada faktor sebelum lahir. Itu terjadi pada ibu karena kekurangan nutrisi, infeksi, luka, keracunan, menderita penyakit, menderita psikosis, dan trauma pada kandungan. Yang ketiga ada faktor ketika lahir, seperti kelahiran dengan alat, asphyxia, prematur, atau primogenitur. Terus yang keempat ada faktor setelah lahir, seperti pengalaman traumatik, kejang atau step, infeksi pada otak atau selaput otak, kekurangan nutrisi, dan faktor psikologis. Selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku abnormal. Yang pertama, psikopat. Psikopat adalah kelainan tingkah laku yang berbentuk tingkah laku antisosial, seolah-olah tidak mempunyai hati nurani, berbuat semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Dalam bentuk ekstrimnya dapat menjadi pembunuhan, berdarah dingin, atau penipu ulung. Ditinjau dari sudut psikodinamika dan genetika, asal-usul psikopat bersumber dari kelakuan menyimpang pada masa kanak-kanak dan kenakalan remaja. Tanda-tandanya yaitu yang pertama, tidak pernah membentuk ketertarikan yang baik dengan orang tua atau pengganti orang tua. Yang kedua, suka melawan terhadap hal-hal yang dilarang oleh masyarakat karena biasa dimanja dan merasa diperlakukan tidak adil. Yang ketiga, membutuhkan penerimaan orang lain dan ada perasaan bersalah tetapi tidak terjalin dengan baik dalam kepribadian keseluruhannya. Yang kedua ada defisiensi moral. Defisiensi moral atau dikenal dengan sebutan defek moral dicirikan dengan individu yang hidupnya delinquent, selalu melakukan kejahatan dan berperilaku sosial atau antisosial tetapi tidak ada penyimpangan atau gangguan pada inteleknya. Penyebab utama adalah terpisah dengan orang tua pada usia kurang dari 3 tahun. Ciri-ciri orang dengan defisiensi moral secara fisik dan organik normal, namun pada umumnya bersifat semaunya, keras kepala, pikiran sering berubah-ubah, dan munafik. Yang ketiga ada abnormalitas seksual. Perilaku seksual abnormal adalah bentuk relasi seks yang abnormal dan buruk atau jahat, yang relasi seks yang tidak bertanggung jawab, yang didorong oleh kompulasi-kompulasi dan dorongan-dorongan yang abnormal. Yang keempat ada psikoneurosis. Pada hakikatnya bukan penyakit, tetapi yang diderita adalah ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik dan dirinya, sehingga ketegangan tak ujung reda, dan akhirnya psikoneurosis mereka cukup kritis menilai situasi dan motif-motif yang saling bertentangan, sehingga dirasakan adanya konflik bisa disebabkan faktor eksternal maupun internal. Yang terakhir ada psikosa. Psikosa disebut juga kelainan kepribadian yang mayor karena seluruh kepribadian orang tersebut terkena sehingga tidak dapat hidup dan bergaul normal dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya. Baik, di sini terdapat 4 golongan psikopat. Yang pertama, simpatik tetapi tidak bertanggung jawab. Nah, penderita psikopat tipe ini memiliki ciri seperti simpatik, mudah bergaul, disukai, ramah, tingkah lakunya sopan dan menarik juga. Namun dia mudah mendapatkan kepercayaan dan perhatian. Berperilaku baiknya juga digunakan untuk menipu atau menjerumuskan orang lain. Golongan ini dapat ditemukan pada individu yang memiliki pendidikan tinggi tetapi kelakuannya tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pendendam dan pemberontak. Nah, pada tipe ini biasanya penderita gemar memusuhi dan memberontak terhadap hal-hal yang tidak disukainya. Misalnya, memiliki kebiasaan mudah marah, agresi lisan maupun fisik,
cepat menyerang, membandel, keras kepala, sering membantah, dan melawan. Yang ketiga ada hipokondriasis dan tidak adekuat. Pada tipe ini memiliki ciri-ciri banyak mengeluh sakit, fisik seolah dia tidak berdaya sebagai alasan tidak mau bekerja, lalu suka berbohong, banyak keluhan dan mengharapkan selalu mendapatkan bantuan dari orang lain. Hidupnya itu bagaikan benalu, merugikan orang lain. Yang keempat ada antisosial. Pada tipe ini memiliki ciri-ciri sama sekali tidak peduli akan kepentingan orang lain. Orang lain tidak diperhatikan, melakukan perbuatan yang berulang-ulang dan berbenturan dengan nilai-nilai sosial atau hukum. Nah, psikopat jenis ini biasanya dapat mencuri, membunuh, dan melakukan kejahatan seks tanpa ia sendiri merasa bersalah atau berdosa. Yang kedua ada jenis abnormal yaitu defisiensi moral. Defisiensi moral ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada damaged children. Nah, sikap ini terjadi akibat terlalu lama terpisah dengan ibunya sejak masa bayi. Sikap dan perilakunya seperti suka protes, badung, suka melawan, depresi, dan tindakan-tindakan yang meledak-meledak. Seperti egoistis, tindakan kasar, tidak mengenal ampun, dan tidak tahu rasa belas kasihan. Yang kedua, juvenile delinquency adalah anak-anak muda biasa ini di bawah umur 18 tahun yang selalu melakukan kejahatan dan melanggar hukum, yang dimotivasi oleh keinginan mendapat perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungan. Pada tipe ini disebabkan dalam fungsi persepsi yang detektif, impulsnya tidak terkendali, dan defisiensi dari kontrol seperti superego dan instabilitas psikologis. Dan dia mempunyai rasa inferior, frustasi, dan dendam yang dikompensasi dengan perbuatan kekerasan dan kriminal yang secara tidak sadar digunakan untuk mempertahankan harga dirinya guna memperoleh perhatian dan prestis sosial. Selanjutnya. Boleh dilanjut slide-nya? Selanjutnya ini ada jenis perilaku abnormal. Yang ketiga ini ada abnormalitas seksual. Jadi abnormalitas seksual ini adalah perilaku seks yang tidak dapat menyesuaikan diri, bukan saja dengan tuntunan masyarakat, tetapi juga dengan kebutuhan individu mengenai kebahagiaannya, perwujudan diri sendiri, atau peningkatan kemampuan individu untuk mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih baik. Kemudian ada 3 golongan. Yang pertama ini ada dorongan seksual yang abnormal. Contohnya ini seperti prostitusi, perzinahan, sedukasi, rigiditas, impotensi, dan ejakulasi dini. Kemudian yang kedua ada partner seks yang abnormal. Contohnya ini seperti homoseksualitas, lesbianisme, bestiality. Kemudian yang ketiga yaitu cara abnormal dalam pemuasan. Contohnya itu adalah seperti onani dan masturbasi, sadisme, dan masokisme. Kemudian yang keempat jenis dari perilaku abnormal ini ada psikoneurosis, yaitu suatu penyakit mental lunak yang ditandai oleh wawasan keliru mengenai sifat kesulitannya, sehingga gangguan mental ini membuat pikiran seseorang menjadi kacau kesadarannya. Kemudian ada 3 golongan. Yang pertama itu ada neurosa ansietas, yaitu gejalanya adalah ada rasa khawatir atau was-was yang terus-menerus dan tidak beralasan. Penderitanya ini biasanya menjadi gelisah, tidak tenang, dan sukar tidur. Kemudian yang kedua ada histeria, yaitu secara tidak sadar meniadakan fungsi salah satu anggota tubuhnya sekalipun secara organis tidak ditemukan kelainan. Kemudian yang ketiga itu ada obsesif kompulsif, yaitu ditandai adanya pikiran atau dorongan tertentu secara terus-menerus. Individu tahu bahwa hal itu tidak benar dan tidak masuk akal, tetapi tidak dapat melepaskannya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada psikosa. Dari yang tadi sudah dijelaskan mengenai psikoneurosis atau neurosa itu kan kelainan mental ringan ya. Kalau misalkan psikosa ini kelainan kepribadian yang mayor, tapi terdapat perbedaan nih antara psikosa dan neurosa. Nah, perbedaannya ini terbagi dari
jadi 6 aspek. Yang aspek pertama itu ada tingkah laku. Kalau neurosa itu masih ada kontak dengan realitas. Kalau psikosa itu kepribadian terpengaruh, tidak ada kontak dengan realitas. Nah, aspek kedua itu ada gejala. Kalau neurosa itu tidak menetap, sedikit mengalami hambatan dalam partisipasi sosial, jarang ada gangguan dalam bicara. Kalau psikosa itu menetap dan makin lama tuh makin buruk. Jadi umumnya tuh tidak mampu berpartisipasi sosial, sehingga ada gangguan bicara. Terus aspek ketiga itu ada orientasi. Kalau bukan neurosa, itu orientasi pada lingkungannya itu adekuat. Kalau misalkan pada psikosa itu kehilangan orientasi pada lingkungan. Terus aspek keempat itu ada pemahaman. Nah, kalau bukan pada neurosa itu masih dapat memahami tingkah lakunya. Kalau pada psikosa itu sudah tidak dapat memahami tingkah lakunya. Aspek kelima itu ada aspek sosial. Nah, kalau bukan neurosa itu tingkah lakunya jarang membahayakan ya, jarang memerlukan perawatan juga kalau bukan di rumah sakit. Terus kalau misalkan psikosa itu tingkah lakunya dapat membahayakan dan mungkin perlu dirawat di rumah sakit. Terus aspek keenam itu pada perawatan. Kalau bukan neurosa itu masih mudah diatur. Terus hasil perawatannya masih baik. Terus kalau bukan psikosa itu sulit diatur dan sulit dicapai kesembuhan tetapnya. Baik, izin melanjutkan. Jenis psikosa itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama psikosa fungsional. Ada skizofrenia dan paranoid. Skizofrenia atau perpecahan kepribadian yaitu pikiran, perasaan, dan perbuatannya berjalan sendiri-sendiri dengan gejala seperti pola pikir yang tidak teratur, tidak sesuai dengan yang dirasakan, tingkah laku yang aneh, dan tidak dapat dimengerti, lebih suka menyendiri dan tidak mau mengikuti kebiasaan manusia normal. Yang kedua, paranoid atau kondisi paranoid yang ditandai dengan adanya kecurigaan yang tidak beralasan yang terus-menerus, bisa menjadi tingkah laku agresif. Jalan pikirnya cukup sistematis, mengikuti suatu logika yang teratur, tetapi berakhir dengan interpretasi yang menyimpang dari kenyataan. Paranoid yang sudah lebih lanjut ditandai dengan halusinasi, pola berpikir makin kacau, dan tingkah laku makin aneh. Lalu jenis psikosa yang kedua itu psikosa manik depresif, terutama menyangkut aspek emosi penderita. Penderita menjadi sangat gembira, sangat sedih, sangat agresif, atau diam seperti patung. Dan yang terakhir, jenis ketiga itu psikosa organik. Psikosa organik ini berbeda dengan psikosa fungsional. Penyebabnya adalah faktor kelainan fisiologik. Misalnya karena usia senil, maka terjadi penyempitan pembuluh darah otak sehingga bertingkah laku seperti psikosis. Baik, di sini ada karakteristik perilaku abnormal. Karakteristik ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama difungsi psikologis. Difungsi psikologis ini menjalankan peran dalam kehidupan integrasi aspek kognitif, efektif, konatif, atau psikomotorik. Contohnya itu adalah seorang anak yang melihat ibunya bertengkar dengan ayahnya dan melihat ibunya dianiaya oleh ayahnya dan kemudian kedua orang tuanya bercerai. Di fungsi psikologis ini tuh dibagi menjadi 3 macam bagian, yaitu yang pertama itu ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini tuh perspektif anak terhadap ayahnya menjadi negatif. Menurutnya ayahnya itu jahat, tidak mempunyai perasaan dan tidak sayang terhadap ibunya. Di sekolah anak juga jadi tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar sehingga membuat anak menjadi malas belajar sehingga nilai di sekolahnya menurun, menjadi pendiam dan tidak percaya diri. Yang kedua ini ada aspek efektif.
anak menjadi sedih, khawatir, cemas, dan takut apabila ibunya bertengkar dengan ayahnya. Yang ketiga ini ada aspek konatif. Aspek konatif ini tuh anak menjadi malas belajar, ingin memukul dan membunuh ayahnya. Yang kedua itu ada bagian distress. Distress ini memiliki ada 3 macam, yaitu implement yaitu hendaya yang menunjukkan pada keadaan merusak dirinya baik secara fisik atau psikologis. Yang kedua itu ada secara fisik. Secara fisiknya ini dengan cara memukul-mukul tangannya ke tembok atau ke kaca hingga berdarah, mengonsumsi narkoba, minuman beralkohol secara berlebihan. Yang ketiga ini ada secara psikologis, yaitu mengurungi diri di kamar dan tidak mau makan, main game online di warnet sampai larut, bahkan terkadang tidak pulang seharian. Yang paling terakhir itu ada ada respon atipikal, yaitu reaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sosio-kultural yang berlaku. Teman-temannya mengejek dan menjauhi dirinya karena dia berasal dari keluarga yang broken home dan karena dia sudah menjadi narapidana karena terlibat kasus narkoba. Ayahnya yang sudah tidak peduli lagi terhadap dia dan ibunya sehingga ayahnya tidak mau menemui anaknya dan istrinya lagi. Bisa di next selanjutnya. Selanjutnya ada pencegahan perilaku abnormal. Yang pertama, hindari konflik batin yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Lalu kedua, upayakan untuk selalu memelihara kebersihan jiwa, hati nurani, yaitu dengan kejujuran, tidak iri dengki, dan tidak berpikir negatif. Dan yang ketiga, upayakan segala tingkah laku sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat. Dan keempat, dalam kehidupan, berusaha melatih, membiasakan, dan menegakkan disiplin dalam segala hal. Yang kelima, melatih berpikir positif dan berbuat wajar tanpa menggunakan mekanisme pertahanan diri dan pelarian negatif. Dan yang terakhir, keenam, berani dan mampu mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi dengan kemauan dan usaha konkret dan rasional. Selanjutnya ada tindakan penanganan perilaku abnormal. Yang pertama itu dengan psikoterapi. Psikoterapi merupakan suatu interaksi sistematis antara klien dengan terapis dan menyertakan prinsip-prinsip psikologis untuk melakukan perubahan pada perilaku, pikiran, perasaan klien dengan tujuan untuk membantu klien mengatasi perilaku abnormal, mencegah masalah dalam kehidupan atau perkembangan sebagai individu. Yang kedua itu ada psikodinamika. Menurut Sigmund Freud merupakan perumus teori pertama yang mengembangkan model psikologis dari perilaku abnormal. Beliau juga pertama kali mengembangkan model psikoterapi yang disebutnya psikoanalisis untuk membantu orang-orang yang menderita akibat gangguan psikologis. Psikoanalisis merupakan teori psikodinamika yang pertama. Terapi psikodinamika membantu individu untuk memperoleh insight mengenai dan mengatasi konflik bawah sadar yang dipercaya merupakan akar dari perilaku abnormal. Yang ketiga itu ada terapi perilaku. Terapi perilaku merupakan aplikasi sistematis dari prinsip-prinsip belajar untuk menangani gangguan psikologis. Karena fokusnya pada perubahan perilaku, bukan perubahan kepribadian atau mengenali masa lalu secara mendalam. Terapi perilaku relatif singkat, berlangsungnya umumnya dari beberapa minggu sampai bulan. Terapi perilaku seperti terapi lainnya mencoba mengembangkan hubungan terapeutik yang hangat dengan klien. Tetapi mereka percaya bahwa kemampuan khusus dari terapi perilaku berasal dari teknik-teknik yang berbasis pembelajaran, bukan dari sifat hubungan terapeutik. Yang keempat itu pengalaman klien dan subjeknya yang disadari. Seperti terapis perilaku, terapis humanistik juga lebih berfokus terhadap apa yang dialami oleh klien pada saat ini, di sini dan sekarang, daripada masa lalu, tapi juga persamaan antara terapis psikodinamika dan terapis humanistik.
Keduanya mengasumsikan bahwa masa lalu mempengaruhi perilaku perasaan pada masa kini, dan keduanya mencoba untuk meluaskan self-insight klien. Roger menekankan pentingnya penciptaan hubungan terapeutik yang hangat, yang akan mendorong klien melakukan self-exploration dan self-expression. Terapis yang efektif seharusnya memiliki 4 kualitas yang dasar, yaitu penerimaan positif tanpa syarat, empati, ketulusan, dan kongruen. Yang kelima itu ada terapi biomedis. Terapi biomedis biasanya dilakukan oleh dokter medis. Di antaranya, mereka yang mengikuti pelatihan spesialis dalam psikiatri atau psikofarmakologi, namun banyak juga dokter yang memberi resep obat psikoterapeutik untuk pasien mereka. Pendekatan biomedis menunjukkan keberhasilan besar dalam menangani berbagai bentuk perilaku abnormal. Walaupun mereka juga memiliki keterbatasan, salah satunya obat dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan dan berbahaya. Selanjutnya, waktunya hanya tinggal 15 menit lagi ya, karena sampai jam 14.40. Jadi tolong maaf, tadi mana moderator ya? Atur supaya jawaban-jawaban yang itu kan pertanyaannya udah banyak tuh. Silakan langsung dijawab, tidak ada lagi jeda. Ya, pasti kelompoknya sudah membaca. Gitu ya, silakan Mei. Ya, baik Ibu izin masuk. Kita mulai untuk sesi tanya jawab ini dari kelompok 1 ada pertanyaan dari Maula dan Hertinayu. Untuk kelompok 1, apakah bisa dijawab sekarang? Harus dijawab sekarang, nggak ada waktu lagi. Langsung dijawab, karena pertanyaannya udah dari tadi. Ya, kelompok 1A, B, maupun RKI silakan menambahkan, melengkapi kalau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arifah Sabrina dari kelompok 1-2 RKI. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Nayu, yaitu pertanyaannya, apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi behavior change? Jawabannya itu menurut kelompok kami terdapat faktor lain, yang dimana kelompok kami mengambil dari teori para ahli. Menurut salah satu ahli, yaitu Lawrence Green pada tahun 1980, faktor perilaku dibentuk oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama adalah faktor predisposisi atau predisposing factor, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, dan tradisi. Selanjutnya yaitu adalah faktor pemungkin, enabling factor, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan antara lain umur, status, sosial ekonomi, pendidikan, prasarana, dan sarana serta sumber daya. Yang terakhir adalah faktor pendorong atau penguat, reinforcing factor, yaitu adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Misalnya yaitu dengan adanya contoh dari para tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Nah, selanjutnya akan ditambahkan oleh Atia dari kelompok kami. Ya, baik, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh rekan saya, contoh perilaku itu didorong oleh faktor-faktor berdasarkan teori dari Lawrence. Itu ada faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan yang terakhir ada faktor pendorong atau penguat. Jangan Jadi mengulang hal yang pertama sama dari ya. Tolong tidak mengulang hal yang sama. Kalau sudah dijelaskan sudah, kalau perlu ditambahkan saja. Jangan mengulang hal yang sama. Tadi kan sudah cerita 3. Iya Ibu, baik. Jadi saya akan memberikan contoh dari faktor-faktor ini. Yang pertama itu faktor pendorong. Itu contoh dari para tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Jadi untuk
faktor pendorong ini adanya contoh dari masyarakat. Jadi di faktor pendorong ini kita punya pedoman gitu, punya yang bisa kita contoh dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Lalu untuk faktor pemungkin itu dari segi umur, pendidikan, atau mungkin status sosial di masyarakat. Untuk pendidikan sendiri mungkin dalam semakin banyaknya edukasi yang kita terima, yang kita pelajari untuk diri kita, tentunya akan mempengaruhi pola pikir kita sehingga akan berdampak dalam perilaku kita kepada masyarakat. Dan untuk faktor predisposisi ini berkaitan dengan keyakinan atau nilai-nilai yang kita percaya sehingga akan mempengaruhi cara kita berperilaku dalam masyarakat. Dan untuk mempengaruhi cara beradaptasi kita juga dalam faktor predisposisi ini. Iya, terima kasih. Sekian dari saya jawaban tambahannya. Bagaimana kepada penanya, apakah sudah terjawab? Iya, izin masuk moderator. Sebelumnya saya Yatin Nahyus yang menanyakan pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 1 RKI, masih ada satu pertanyaan lagi dari Maula. Ya, silakan Bismil. Ya, izin masuk Maud. Saya Bismil dari kelompok 1 dari kelas 2 RKI akan menjawab pertanyaan dari Maula, yaitu jika human behavior dipengaruhi oleh social environment pada teori Nahandu, jika ada social environment tersebut termasuk buruk atau yang dapat mempengaruhi orang menjadi negatif, tetapi ada seseorang individu yang berhasil survive dan tidak terpengaruh. Apa hal yang mempengaruhi hal tersebut dan apa teori yang dapat membuktikan hal tersebut? Baik, jadi ada hal yang bikin orang itu tidak terpengaruh di lingkungan buruk. Contohnya saja yang pertama mungkin dia pribadi yang tidak gampang terpengaruh. Terus mungkin juga dia pribadi yang selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya, tidak mudah terpancing emosi. Terus mungkin dia bisa memposisikan dirinya mana yang baik, mana yang benar, memiliki wawasan yang luas, dan mungkin dia memiliki circle di luar circle lingkungannya, yaitu circle yang positif, mungkin di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang lain. Teori apa yang bisa memperkuat dari jawaban ini, itu tadi udah dijelaskan dari teori yang keempat, itu teori sosial kognitif atau self-regulation. Apa itu sosial kognitif dan self-regulation? Teori ini menganalisis proses yang mendasari penentuan nasib individu, altruisme, dan moral perilaku. Teori ini juga menekankan pada interaksi antara orang dan lingkungan mereka. Tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa komponen dalam teori ini. Tadi yang pertama itu faktor lingkungan. Ini mempengaruhi antara individu dan kelompok. Namun dari individu ini dapat mengatur perilaku mereka sendiri. Terus yang kedua juga keyakinan tentang kemampuan pribadi atau kelompok untuk melakukan perilaku. Yang ketiga, mengontrol diri melalui self-monitoring, penetapan tujuan, umpan balik, dan penghargaan diri. Mungkin itu saja dari saya. Untuk Maula, apakah terjawab? Mungkin bisa dilanjut saja ya untuk kelompok 2A. Ini sudah ada 3 pertanyaan dari Fitri Alia, Salsabila, dan Kurnia. Untuk kelompok 2 bisa langsung dijawab. Ya, izin masuk moderator. Iya, dipersilahkan. Ya,
Perkenalkan, nama saya Tisanata Putri dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kurnia Widowati di kelas 2B. Pertanyaannya yaitu, adakah perilaku manusia ditandai dengan faktor-faktor personal dan situasional? Tolong jelaskan faktor-faktor tersebut, kemudian gambarkan faktor personal dan situasional yang mempengaruhi perilaku. Faktor personal itu merupakan suatu aspek yang melekat pada suatu individu yang mempengaruhi perilakunya. Secara garis besar, faktor personal ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. Faktor biologis itu yang mengaruhi kebutuhan dasar, makan minum, istirahat, kebutuhan memelihara kelangsungan hidup dengan menghindari sakit dan bahaya, dan sebagainya. Yang kedua itu ada faktor sosio-psikologis, yaitu yang terdiri dari aspek emosional atau afektif, aspek intelektual atau kognitif, aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak atau konatif. Nah, selanjutnya itu ada faktor situasional. Faktor situasional merupakan faktor yang tidak diikuti dari pengetahuan tentang sifat stabil dari konsumen dan stimulus, dan yang memiliki pengaruh perilaku saat terjadi. Faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu yang pertama faktor ekologis atau keadaan alam, faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal atau waktu, suasana perilaku, teknologi, faktor-faktor sosial, contohnya itu struktur masyarakat dan kelompok, dan yang terakhir itu lingkungan psikososial, contohnya itu iklim atau suasana di sebuah lingkungan. Mungkin segitu saja dari kelompok saya. Apakah sudah terjawab, Kurnia Widowati? Baik, untuk kelompok 2 masih ada 2 pertanyaan. Bisa langsung dijawab. Ya, bisa lebih cepat lagi ya, karena waktunya hanya tinggal 5 menit ini. Jangan terlalu banyak mengulang-ulang kalimat atau pertanyaan ya. Langsung saja jawabannya. Ya, izin masuk moderator. Ya, dipersilahkan. Saya Ai Indrani Ripka Pratiwi dari perwakilan kelompok 2 izin menjawab pertanyaan Salsabila Sania Balkis dari perwakilan kelompok 3. Pertanyaannya itu di PPT dijelaskan kebutuhan menurut Maslow. Salah satunya biologis, bisa disebutkan macam-macam faktor dari biologis tersebut. Izin menjawab. Untuk faktor dari biologis itu yang pertama motif biologis, itu bisa dari makan, minum, istirahat. Lalu yang kedua itu naluri mempertahankan diri atau memperbanyak keturunan atau naluri beragama. Terima kasih. Baik, masih ada 1 pertanyaan untuk kelompok 2A dari Fitri Alia. Untuk kelompok bagaimana? Dilanjut aja dulu untuk kelompok 3B ya. Ada 3 pertanyaan dari Syifa, Marshaniswa, sama Ita. Untuk kelompok 3B yang ingin menjawab, dipersilahkan. Ya, izin masuk moderator. Saya Niken Sriambarwati, perwakilan dari kelompok 3, izin untuk menjawab pertanyaan Marshaniswa. Jawabannya itu, kalau menurut kelompok itu, cenderung ya dapat berpengaruh terhadap perilaku orang tersebut gitu, karena anak yang tumbuh tanpa sosok ibu ini dapat membuat anak tumbuh dengan perasaan yang tidak aman dan kehilangan rasa nyaman. Nah, perasaan ini itu tuh bisa berdampak pada psikologis dan sosial di setiap tahap perkembangan anak tumbuh menjadi dewasa gitu. Nah, dampak psikologis anak yang tumbuh tanpa sosok ibu ini diantaranya itu yang pertama perasaan negatif ya. Jadi anak ini mungkin mengalami perasaan kesepian atau tidak berharga karena anak ini tidak mendapatkan perawatan dan kasih sayang yang dibutuhkan. Yang kedua itu memiliki masalah dengan hubungan sosialnya gitu. Entah karena kurangnya kepercayaan atau mereka tidak mendapatkan keterampilan sosial yang diperlukan. Anak-anak yang kehilangan figur ibu ini cenderung mengalami kesulitan berhubungan dengan orang lain seperti itu.
Iya, izin masuk moderator B, izin menjawab pertanyaan dari Ita. Jawabannya perubahan perilaku yang terjadi pada lansia ini muncul karena ada penurunan fungsi kognitif. Nggak cuma itu, hal ini juga dipengaruhi oleh masalah kesehatan yang biasanya muncul seiring bertambahnya usia. Munculnya gangguan kesehatan jangka panjang, misalnya diabetes, bisa mempengaruhi kondisi mental dan perilaku lansia. Jadi nggak jarang hal itu menyebabkan si lansia ini mulai bersikap menjadi seperti anak-anak. Terima kasih. Izin masuk moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Siva Kartika dari kelas RKI. Jawabannya itu, menurut kelompok ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi, seperti keluarga sebagai faktor terdekat. Keluarga memiliki peran untuk menyajikan atau menstimulus perilaku seseorang. Sebagai contoh, saat kecil, untuk anak laki-laki, jika didekatkan dengan mainan atau benda yang cenderung lebih mengarah ke feminim, begitupun sebaliknya, perempuan didekatkan benda-benda atau mainan untuk anak laki-laki. Hal tersebut bisa mempengaruhi laki-laki berperilaku seperti perempuan atau begitupun sebaliknya. Kemudian ada faktor lingkungan sosial yang lebih luas, contohnya seperti pertemanan dan pengasuhan. Di mana hal ini berarti jika seorang anak laki-laki memiliki teman perempuan lebih banyak dari teman laki-lakinya, itu bisa mempengaruhi dia bisa bersikap seperti perempuan. Begitupun sebaliknya. Seperti itu, Siva. Baik, terima kasih sudah terjawab. Baik, untuk tadi kelompok 2A, apakah bisa menjawab? Ya, izin masuk moderator, izin menjawab pertanyaan dari Fitri Alia Nabila, kelompok 1 kelas 2A. Untuk pertanyaannya itu, kelompok ini kan membahas tentang pembentukan perilaku ya. Ada atau enggak faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan perilaku? Ya, izin menjawab. Di dalam proses pembentukannya dan perubahannya, perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam individu tersebut atau dari luar. Untuk dari dalam ini bisa dari motivasi, persepsi, emosi, bakat, inteligensi, dan kepribadian. Untuk faktor dari luarnya ini bisa pendidikan, agama, sosial ekonomi, lingkungan, dan kebudayaan. Terima kasih. Sebentar, tadi untuk kelompok 2A, Anda membahas proses pembentukan perilaku atau faktor yang mempengaruhi perilaku? Izin menjawab, Ibu, proses pembentukan perilaku, Ibu. Yang tadi Anda jelaskan? Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan perilaku, Ibu. Itu bukannya ada kelompok lain ya yang membahas ya, faktor yang mempengaruhi? Kalau nggak salah iya kan ya, kelompok berapa tadi yang membahas? Kelompok 3 ya, yang membahas faktor yang mempengaruhi. Iya, jangan salah. Nah, kelompok 2 itu hanya membahas proses pembentukan. Bagaimana suatu perilaku terbentuk. Faktor-faktor yang membentuk dibahas oleh kelompok 3, makanya saya breakdown tidak di satu kelompok ini. Ya, lanjut Mei. Iya Ibu, tadi untuk pertanyaan itu Fitri Alia-nya tertuju oleh kelompok 2A sebenarnya Ibu. Ya, tapi kalau pertanyaan tentang faktor itu dialihkan ke kelompok yang memang membahas faktor, jadi nyambung. Kalau 2A kan tidak membahas itu. Iya. Ya. Itu baik, gunanya di chat supaya bisa dikoreksi ya sama moderator ya. Ya baik Ibu. Dilanjutkan untuk kelompok 4A ya, ada 5 pertanyaan. Untuk kelompok 4A bisa langsung menjawab. Izin masuk moderator. Ya, silakan Winda. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4, izin menjawab pertanyaan dari Rena. Kelas RKI, pertanyaannya tadi disebutkan bahwa penyebab sikap abnormal itu salah satunya adalah faktor sebelum lahir, yaitu trauma pada kehamilan. Contoh trauma pada kehamilan itu apa ya? Baik, jadi trauma pada kehamilan itu bisa
berupa trauma fisik dan trauma psikis. Yang pertama itu trauma fisik. Nah, trauma ini contohnya itu disebabkan karena adanya benturan, kecelakaan, atau kekerasan di mana tempat mengakibatkan memar, laserasi, dan akhirnya dapat membuat pendarahan pada ibu hamil. Yang kedua, trauma psikis. Nah, trauma psikis ini biasanya dialami pada masa awal kehamilan. Contohnya pada ibu hamil yang di mana salah satunya, misalnya ibu hamil itu mengandung anak pertama. Karena kan biasanya masa awal kehamilan itu sangat rentan terjadinya tingkat stres yang tinggi, yang dimana dipengaruhi dari perubahan hormonal serta perubahan fisik ibu hamil yang butuh penyesuaian diri. Maka dari itu, trauma psikis ini bisa membuat ibu hamil mengalami kecemasan, kegusaran, dan juga perasaan panik yang berlebih. Apakah sudah terjawab, Rena? Sudah terjawab, Linda. Terima kasih. Iya. Mei, punten sebelum lanjut, tadi kata Rival, tingkat 2A dan 2B ada kuliah jam berapa lanjutan? Sebentar, Ibu. Izin masuk Ibu, untuk kelas 2A dan 2B ada matkul keperawatan dasar 2 jam 15.00 sampai jam 17.00. Oke, jadi jangan pas habis jam 15 ya, nanti Anda nggak istirahat. Gimana? Silahkan. Iya, baik. Mungkin dilanjut aja dulu ya, Bu. Untuk kelompok 4 bisa dilanjut. Kali ya, Mei, punten, maaf. Ya, Ibu. Kan Anda 15 menit lagi jam 3. Anda tidak mungkin nanti lanjut sampai jam 17. Dari jam 1 sampai jam 5 on di Zoom ini kan, ya. Itu sangat melelahkan. Jadi mohon maaf untuk yang tadi bertanya mungkin belum bisa diselesaikan kali ya kelompok 4. Tapi nanti mohon materi-materi ini kan nanti bisa diakses sama teman-temannya kan, yang di Google Drive. Nah, tolong nanti di makalahnya, bacanya di makalah, jangan di PowerPoint ya. Sementara ditutup dulu bisa, Mei, supaya nanti bisa kita lanjut ke yang berikutnya. Iya, baik Ibu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan materinya dan sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk waktunya saya kembalikan lagi kepada Ibu Indriana. Ya, oke, makasih, Mei. Mohon maaf tadi saya telatnya 20 menitan ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya luruskan di sini. Saya sudah lihat semua PowerPoint. Saya belum baca makalah, tapi saya sudah lihat semua PowerPoint dari semua kelas ya. Yang kurang tepat adalah PowerPoint di kelompok 2 untuk tingkat 2A dan 2B. Karena PowerPoint Anda belum menggambarkan proses pembentukan perilaku. Ya, silakan diperbaiki, cari bagaimana proses pembentukan perilaku. Jadi teori-teori perilaku itu isinya ada yang proses pembentukan, ada yang mengenai definisi, ada yang mengenai faktor yang mempengaruhi, gitu. Itu banyak teorinya. Sehingga untuk yang kelompok 1 itu Anda fokuskan pada teori pengertian perilaku menurut ahli. Ya, fokuskan ke situ. Karena untuk teori pembentukan perilaku itu ada di kelompok 2. Bagaimana perilaku itu terbentuk dengan proses belajarkah, dengan proses insentifkah, ya, dengan proses operan conditioning-kah, dan seterusnya. Itu ada banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perilaku itu juga ada teorinya. Tadi ada, kalau mau ambil dari biologis, fisiologis, eksternal, internal, itu masing-masing teorinya ada, silakan. Ya, ngelihat. Jadi semua itu memang teori, nggak ada. Tetapi mungkin saya yang salah. Di nomor 1 itu lebih ke arah pengertian atau definisi, bukan pengertian. Definisi dari perilaku menurut ahli. Ya, teori siapa mengatakan perilaku itu apa, karena dia fokusnya pada aspek apa. Mungkin saya yang kurang jelas di PowerPoint, di lembar tugasnya ya. Jadi perilaku itu nomor 1. Ya, kalau saya lihat dari beberapa teori mengenai perilaku yang sudah dijabarkan oleh 3 kelompok 1 di 3 kelas ini, ada yang perilaku itu timbul karena di dalam pikiran kita muncul. Ada perilaku yang muncul sebagai respon terhadap suatu stimulus. Ada perilaku yang timbul karena proses belajar. Jadi semua perilaku itu, semua teori itu mengatakan perilaku seperti itu. Nah, pada diri manusia tidak ada satu teori yang ada hanya pada, maksud saya tidak ada perilaku di manusia itu hanya menggunakan satu teori.
Jadi perilaku yang kita punya itu dari berbagai macam teori. Karena adanya respon, stimulus kita berespon, karena adanya proses pembelajaran, Anda punya perilaku tertentu, kemudian karena ada proses pembelajaran di rumah, proses pembelajaran di sekolah, kemudian ada insight, ya. Kita belum pernah mendapatkan, tapi tiba-tiba tercetus instingnya, insting dari lahir, insting terhadap bahaya dan seterusnya, sehingga timbul perilaku khusus yang timbul akibat tadi insting, kemudian adanya stimulus tertentu di dalam otak. Bahkan tidak ada stimulus dari luar pun kita bisa berperilaku, karena stimulusnya ada di dalam tubuh kita dari diri sendiri. Keluarnya hormon tertentu membuat perilaku kita menjadi berbeda dengan biasanya gitu. Nah, saya minta yang kelompok 2 ini tolong direvisi. Ya, fokus Anda adalah pada proses pembentukan perilaku, yang kelompok 1 fokusnya pada definisi atau pengertian dari perilaku. Batasi. Saya sengaja batasi karena kalau saya kasih semua nanti Anda semua membahas hal yang sama. Akan membingungkan. Ya. Kemudian satu lagi mengenai perilaku abnormal. Ya, bagus. Kupasan Anda tentang perilaku abnormal sangat dalam, ya, lebih dari yang saya harapkan, ekspektasi saya. Ternyata Anda mampu menggali lebih dalam, bagus. Tetapi perlu diingat di situ bahwa nurse itu areanya nanti di mana? Di dalam perilaku abnormal. Seperti tadi, ada dokter, ada psikolog, kan disampaikan oleh temannya tadi bahwa terapi-terapi itu dilakukan oleh dokter, oleh psikolog, oleh dokter jiwa misalnya. Kalau perawat sendiri ada di mana? Apakah ada di terapi itu atau tidak? Itu harus kelihatan di materi yang Anda susun. Ya, apakah kita di terapinya, apakah kita di penunjang terapinya misalnya, ataukah cukup hanya mengetahui seperti itulah kelainan abnormal yang menjadi bahan kita, menjadi dasar kita untuk melakukan asuhan keperawatan misalnya, harus kelihatan batasannya di situ, ya. Itu mengenai materi. Secara umum materinya sudah sesuai, tetapi yang diperbaiki hanya 2 kelompok tadi, ya, kelompok 2 di 2A dan kelompok 2 di 2B, karena pembentukan perilakunya belum tepat. Kemudian saya ingin mengomentari sedikit mengenai PowerPoint Anda. Ya, PowerPoint memang bukan untuk menjabarkan semua materi. Tetapi kalau PowerPoint Anda hanya judul, tidak ada clue-nya, tidak ada kata-kata kunci di judul tersebut, itu namanya bukan PowerPoint. Ya, tadi ada yang menjelaskan, bagus Anda menjelaskan panjang lebar, tetapi di PowerPoint-nya cuma judul. Biologis apa bio apa tadi? Panjang ceritanya, kan harusnya di situ dikasih clue. Bahwa biologis terdiri dari apa? Poin-poin kah atau ada satu kata kunci? Sehingga orang yang melihat PowerPoint itu tahu, oh kalau ini hubungannya sama A gitu. Jadi kalau Anda membuat PowerPoint hanya judul saja terus Anda menjelaskan panjang lebar, that's not PowerPoint. Dan Anda menjelaskannya juga baca. Karena dari kalimat yang Anda sampaikan itu saya tahu kalimat membaca dan kalimat bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri termasuk jawaban-jawaban tadi. Hampir sebagian besar jawaban itu membaca, hanya 2 orang atau 3 orang yang saya lihat itu menjabarkan dengan kata-katanya sendiri, ya. Siapa tadi? Ada Bismil, ada Niken, ada siapa lagi tadi itu menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, itu yang menunjukkan bahwa pemahaman Anda tentang materi. Tetapi kalau yang jawaban Anda dengan membaca makalah, berarti Anda belum memahami apa yang harus disampaikan. Justru ketika menjawab itulah digunakan kata-kata sendiri supaya temannya memahami apa yang kita maksud. Kalau baca lagi dari teori itu kata-kata teori itu udah bisa kebaca dan belum tentu yang mendengar itu paham karena itu teori. Beda dengan kita menjelaskan dengan bahasa kita, ya. Saya rasa itu saja cukup. Jadi saya tunggu perbaikannya segera supaya bisa segera saya ini masuk ke dalam soal UTS enggak? Apa UAS materi ini perilaku? Izin masuk Ibu di UTS nanti ada. Oke, makanya segera Anda perbaiki karena saya akan menggunakan bahan Anda sebagai bahan untuk membuat soal. Ya. Oke, baiklah.
Demikian saja. Sekali lagi mohon maaf, waktu kita sangat terbatas dan mohon maaf menggunakan waktu libur Anda, tetapi tidak ada waktu lain lagi karena memang kita punya kesibukan sama-sama ya. Kebetulan lagi banyak banget nih kegiatan di Poltekkes. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selamat belajar.